peserta Laskar Rempah semuanya, kita masih ada satu sesi lagi, yaitu dengan apresiasi musik. Kebetulan sudah hadir Mas Gilang Ramadan. Saya yakin semuanya yang ada di sini tahu semua mengenai Mas Gilang Ramadan, salah satu pemusik ternama yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi di paparan di pagi hari dari Pak Toto kita sudah mendapatkan informasi mengenai salah satu warisan budaya tak benda dalam bentuk musik, pantun dan lain sebagainya. Nah, nanti di ini bagian dari warisan budaya tak benda juga ya. Jadi termasuk dengan narasi dan lain sebagainya. Tentu terkait juga dengan benda-benda juga dalam hal ini adalah benda-benda yang digunakan sebagai bagian alat musik seperti itu. Nah, terkait dengan tadi sudah mendengarkan juga setiap pagi sebelum mulai acara dan juga pada saat jam 12 tadi ya, jam 12 sampai jam 1 atau pada saat break kita juga tadi mendengarkan lagu-lagu mengenai jalur rempah. Nah, nanti kita akan mendengarkan bagaimana sih jalur rempah ini dilihat oleh seorang seniman, oleh seorang pemusik yang akan disampaikan oleh Mas Gilang Ramadan. Pada Mas Gilang Ramadan mungkin langsung saja terkait dengan apresiasi musik atau pengalaman bersentuhan selama ini dengan Kemendikbud ya, terutama dalam membuat lagu terkait dengan jalur rempah seperti itu. Pada Mas Gilang saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya yang ada di sini, seluruh Indonesia, adik-adik. Dan terima kasih untuk saya ikut serta dalam acara Jalur Rempah ini yang sangat exciting sekali. Perkenalkan, mungkin anak-anak muda ini yang masih ada yang belum kenal saya juga. Saya musisi, saya Gilang Ramadan, saya penabuh drum, penabuh perkusi, yang mungkin adik-adik di sini yang lebih muda dari saya lah. Saya juga masih muda kok. Putus-putus. Kedengeran sekarang? Ya, sekarang udah kedengeran. Ya. Ya, untuk adik-adik yang di seluruh Indonesia, saya pertama-tama mungkin omat selalu sampai kapanpun karena saya tahu saya mesti hati-hati di sini bicara karena adik-adik yang di sini suatu saat pastinya akan menjadi orang yang hebat dan sekarang pun juga sudah hebat. Karena sekarang ini memang untuk melanglang buana kemana-mana dengan konsep digital sudah bisa kemana-mana dan tidak ada batasannya. Kalau zaman saya dulu ya mau melihat daerah lain ya mesti terbang. Kalau sekarang mungkin ingin melihat daerah-daerah lain cukup dengan ngeklik saja mungkin. Nah, saya menceritakan sedikit dengan profesi saya yang bermain musik tetabuhan, perkusi. Perkusi itu di seluruh dunia tuh banyak sekali. Namun salah satunya yang paling banyak alat tetabuhan perkusi adanya di negara tercinta kita di Indonesia. Perkusi itu dari alat pukul dari Sabang sampai Merauke dan belum yang sifatnya ada semacam kayak kacapi, ada semacam gamelan. Tentunya itu yang sangat dikenal gamelan di seluruh dunia. Dan mungkin alat yang lebih kontemporer terakhir ada terciptanya alat angklung juga. Nah ini berkat jalur rempah, boleh nggak Mas atau siapa yang bisa klik dulu ada map jalur rempah, boleh nggak ya? Tadi saya udah kirimin. Ya, bentar Mas. Silakan dibantu Ya, panitianya. ada nggak ya panitianya? Ya sebentar Mas Gilang. Ya boleh. Kalau seandainya kita sama-sama melihat map jalur rempah, ini sebetulnya map ini akan mengutarakan juga di mana alat-alat perkusi yang ada di seluruh provinsi. Ada di semua kepulauan dan cukup berbeda-beda alat musiknya.
ajaib sekali, Bang. Karena sekarang saya nih salah satu tugasnya adalah mencari peluang supaya anak-anak muda itu lebih nengok lah istilahnya untuk ke alat-alat musik tradisional peninggalan yang harus dilestarikan juga. Berkat Jalur Rempah ini kita akan tamasya dulu ke beberapa kepulauan yang sebetulnya saya akan menanyakan terlebih dahulu. Di sini yang jauh lebih muda dari saya sudah tahu lagunya, sudah menyanyikan apa sudah menyanyikan nggak yang dua lagu, yang satu untuk lagu dewasa dan yang satu untuk lagu anak? Apakah sudah ada yang menyanyikan? Angkat tangan. Udah ada? Makasih sudah ada. Ada. Kayaknya belum. Oke. Sekarang kita akan apakah bisa memutarkan terlebih dahulu lagu Jalur Rempahnya? Salah satunya ada dua lagu. Yang satu untuk dewasa dan yang satu untuk anak-anak yang lebih kecil. Silakan dari panitia mau mutarnya yang mana dulu? Kita dengarkan lagunya seperti apa lagu Jalur Rempah ini yang ekspektasinya akan dikenal di seluruh Indonesia dan mungkin bisa dikenal di seluruh dunia istilahnya gitu. Apakah kita bisa mendengarkan? Boleh? Nah, itu judulnya Rempah-Rempah Nusantara untuk dinyanyikan sama anak-anak kecil. Dan coba kita satu lagi kita mendengarkan untuk lagu yang dewasanya, yaitu Negeriku Kaya Rempah.
Sebuah kisah di Nusantara, jejak langkah leluhur kita, kayu manis, cengkeh dan lada, aroma semerbaknya, kapur barus dan buah pala, niscaya penyembuh jiwa raga, tanam tumbuh kokoh akarnya, dari Banda ke Sumatera. Kapal mengarungi samudra, Asia Timur sampai Eropa, tukar beli hingga Venesia, kembali mengulang kisah. Kapur barus dan buah pala, niscaya penyembuh jiwa raga, tanam tumbuh kokoh akarnya, dari Banda ke Sumatera. Kapal mengarungi samudra, Asia Timur sampai Eropa, tukar beli hingga Venesia, kembali mengulang kisah. Rempah-rempah Nusantara, warisan suku bangsa. Marilah kita jaga Ya, Wah, keren itulah banget lagunya. itulah dua lagu yang memang selama 1 bulan kemarin mungkin kalian bisa membayangkan kalau tanpa teknologi sekarang itu tidak mungkin bisa mengerjakan dalam kondisi COVID. Bisa membayangkan itu kami meng-create lagu tersebut dengan banyak pemain perkusi, pemain tetabuhan yang memang membawakan alat-alatnya dari beragam provinsi yang memang diharuskan untuk mewarnai lagu tersebut yang akan terbayangnya betul-betul Indonesia.
Karena apabila kita tidak menggarapnya dengan alat-alat tetabuhan perkusi itu akan mungkin nggak akan terbayang, oh ini kita lagi di Indonesia gitu. Karena kan rempah-rempah ini kan memang maunya kan memang terkesan Nusantara ya. Jadi memang tetabuhannya itu asli dari Nusantara semuanya. Tapi memang waktu membuat komposisi ini cukup termenung terlebih dahulu gitu. Ada saya dengan Prabu Dharma, sahabat saya, sama Dian HP. Saya bilang ini bagaikan ada orang asing masuk ke Indonesia naik kapal mau mencari rempah-rempah di Indonesia. Dan memang sebetulnya dulu itu orang-orang asing ini memang membawa alat musik juga. Ada yang bawa biola, ada yang bawa alat-alat lain lah dari negara-negara lain. Yang paling terasa adalah mungkin kalau kalian suka melihat kayak terjadinya keroncong juga, gitu. Atau mungkin yang lagu musik Melayu ya, musik Melayu ada di mana-mana kan ya. Ada yang main biola, ada yang ada dengan alatnya rapai, ada itu betul-betul itu musiknya jalur rempah tuh asli. Karena udah campuran semuanya. Tapi saya waktu kemarin-kemarin ini selama 1 bulan di studio intens sekali untuk supaya mendapatkan spirit Indonesianya. Jadi mendata terlebih dahulu tetabuhan-tetabuhan yang sekiranya kita butuhkan untuk mengaransemen sebuah lagu menjadi seperti itu. Bisa diperlihatkan nggak ya, kayak saya lagi di studionya ada beberapa foto di sini, saya bisa diperlihatkan dari panitia yang mana aja saya bisa ceritakan supaya adik-adik di sini bisa lebih terbayang mungkin. Ada fotonya bisa ditayangkan. Sini ada foto dan video dan Panitia dibantu. ya. Nah, coba yang mana ya? Nah, ini lagi di studio karena lagi COVID tentunya ya. Ini alat tetabuhan yang biasanya suka dimainkan sama orkes Melayu atau mungkin awal-awalnya ini dibilangnya rapaih juga. Ada rapaih pase, nanti ada deh fotonya. Itu alat yang namanya rapaih pase itu udah lebih dari 200 tahun gitu. Sedihnya memang sekarang ini, nah ini alat-alat ini memang sekarang ini lagi dicoba untuk bahasanya nggak enak, bukan saja dilestarikan ya. Kalau lestarikan itu mungkin generasi yang lalu lah. Kalau sekarang nih sebetulnya saya menginginkan untuk semua anak-anak muda kelak nanti akan merepresentasikan alat-alat ini menjadi lebih dikenal lagi. Bahkan mungkin akan lebih banyak lagi yang membeli alat-alat musik ini gitu. Dan juga alat-alat musik ini sebetulnya tidak menutup kemungkinan dibutuhkan oleh musisi-musisi luar negeri gitu. Cuman kita belum kesempatan aja nih. Nah, mungkin dengan adanya jalur rempah ini bisa memperkenalkan alat-alat musik yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin udah tahu ini ada kendang. Kendang ini dari Jawa Barat yang juga ada di Betawi juga. Nah, itu ada alat beberapa tuh, ada di belakang tuh ada alat-alat rapaih pasenya. Nah, itu ada ini dari Kalimantan, terus ada juga yang alat yang kecilnya kayak calung kayak gitu. Nah, itu tuh di bawahnya tuh itu tempurung tempurung ini apa namanya? Kelapa tuh di bawahnya tuh. Nah, pada saat itu memang mungkin orang-orang daerah akal-akalan untuk memainkan musik dengan alatnya, mereka ngedesain. Ini kan sebuah harus berpikir gitu. Apa ya sekiranya untuk menangkap suara resonance gitu. Oh, udah pakai kelapa di bawahnya. Nah, ini alat-alat lagi dari
beragam daerah di sini. Kalau seandainya dikumpulin, sebetulnya mungkin alatnya tuh ribuan. Bahkan saya sedang dengan rekan-rekan sekarang ini, istilahnya mungkin nanti akan ada corner mungkin jalur rempah. Wah, alat-alat musik tradisionalnya berapa banyak nggak tahu. Cuma memang sekarang kita PR-nya masing-masing. Saya betul-betul menitipkan sama generasi yang lebih muda lagi. Kalian akan jauh lebih hebat lagi dari saya kelak nanti untuk memaintain alat-alat ini, dan mohon kita populerkan lebih lanjut lagi ke mancanegara, kemana-mana. Karena banyak juga yang belum tahu gitu. Alat-alat ini yang bisa berkesinambungan dengan musik-musik kontemporer gitu. Banyak sekali. Sekarang pun mungkin di Dikbud pun sudah akan mendorong lebih untuk musik-musik karawitan ke anak muda. Nah, ini ada rapaih di sini. Ini alat udah 200 tahun lebih umurnya, dan pohonnya udah nggak ada. Karena ingat nggak? Maaf ya kalau yang teringat, sewaktu ada tsunami di Aceh, ini alat-alat ini ke laut semuanya, udah nggak ada, hilang. Tapi ajaibnya, datang lagi alat-alatnya ke tepi pantai, semuanya. Ada yang panjang, ada yang sebesar ini. Saya ingat ini waktu itu rekan saya ke Aceh, terus dia ngasihnya pas di airport. Pas di airport, ini loh, ini buat Mas Gilang, buat Kang Gilang. Sementara beratnya minta ampun karena ini kayunya kayu berat. Dia mau kalau dikasihnya pas di airport, saya bilang. Akhirnya saya, aduh, saya ngegotong sendiri sampai akhirnya sampai juga ke tempat saya di Jakarta gitu. Tapi ini alat ini sakral sekali. Karena pada saat itu memang ini dipakainya untuk messenger. Untuk orang-orang yang berdoa. Kebanyakan alat-alat musik yang perkusi itu, pelabuhan itu sebetulnya dulunya itu untuk ritual kebanyakan. Tapi menjadi entertaining gitu, menjadi dipakainya jadinya orang-orang jadi pada menikmati musiknya. Tapi awal-awalnya memang alat-alat musik yang ada ini di depan kita ini sekarang, ada gong, ada kendang, ada bonang. Ini sebetulnya alat-alatnya yang dulunya lebih ke spiritual sebetulnya. Dari beragam daerah. Nah, ini dulunya juga dinaikin sewaktu jalur rempah, ini dinaikin ke kapal juga. Terus udah gitu ada yang ikut traveling. Dan berkesinambungan lah, ada perubahan-perubahan musik gitu. Nah, ini gondang. Ini juga udah nggak terlalu banyak gitu yang buatnya juga. Nah, permasalahannya kita dari dulu kalau seandainya habitatnya kurang begitu bagus, karena kalau membuat alat tradisional, ini saya titip ya kepada generasi berikutnya, kalau nebang pohon 1, tanam 100. Kalau nebang pohon 1, tanam 10. Nah, kalau dulu mungkin karena negara kita kaya sekali, pohonnya banyak, jadi bikin alat musik ya udah ditebang aja, tapi nggak nanam lagi. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi kalau sekarang, generasi sekarang, kalau bisa memang begitu akan menciptakan sebuah alat musik tradisi, harus menanam. Selayaknya jalur rempah lah ya. Kita kan harus nanam. Jangan semata-mata, wah kita kaya dengan rempah, ambil, tapi nggak nanam kan ya. Nah, sama dengan kasusnya. Gitu. Nah, ini alat juga nih yang pembuat alat gong segala macam. Ini juga ada di mana-mana. Gong itu ada di mana-mana berkat jalur rempah. Ada di mana-mana. Bahkan kalau kalian menanyakan, asal mulanya dari mana sih gong ini? Haduh. Sebetulnya mungkin kalau ini
asal mulanya kita runtutannya dari agama ya, Hindu segala macam. Nah itu rumputnya tuh dari atas tuh, masuklah ke kepulauannya ke Jawa. Nah, udah itu menyebar lah, ikutlah dengan kapal jalur rempah itu mana-mana. Ada juga di NTT juga yang sebetulnya mungkin NTT itu tadinya nggak ada tradisinya, nggak ada gong, nggak ada bonang, tapi ada di sana. Tapi selalu kalau saya menanyakan dibuatnya di mana? Oh, di Kepulauan Jawa. Tapi sudah menjadi tradisi mereka juga. Berkat pada saat itu juga jalur rempah juga. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan musik tradisi ini, tetabuhan ini ada di mana-mana berkat ya itu jalur rempah. Next, ada foto apa lagi? Nah, ini tim yang memilih lagu pada saat itu memang lagu yang kita mau pilih untuk jalur rempah tuh banyak sekali. Dan sewaktu membuat kompetisi kita juga agak kebingungan gitu kami berlima gitu. Ini lagunya bagus-bagus ya. Waduh, diapain ya? Dibikin kompilasi atau gimana? Tapi mau nggak mau kami harus memilih, ada 2 lagu yang tadi sudah diperdengarkan dengan konsepnya orkestrasi, ada tetabuhan Nusantaranya dan juga ada orkestrasi dengan alat baratnya juga, karena itulah yang terjadi pada saat itu. Kami pikir jalur rempah tuh memang ada perpaduan musiknya seperti itu gitu. Ada musik tradisinya, ada tetabuhan tradisinya, dan juga ada terkesan memang dari baratnya masuk. Next, ada foto apa lagi? Ya ini sama. Ini saya yang tadi coba mundur. Nah ini kan maklum nih, dari kondisi kayak begini saya komandannya dari luar aja. Saya bilang coba mainin ya, kita lagi suasananya seperti kayak lagi di kapal. Terus melewati ini, kepulauan ini, kepulauan ini. Oke, bunyinya, ritmenya kayak gimana? Ini dipikirin dulu, ritmenya, ketukannya apa. Ketukannya tuh sebetulnya kalau ritme iramanya tuh palah banyak sekali gitu di seluruh provinsi, ribuan mungkin. Tapi kita satu persatu lah untuk permainan kendang ini, ritmenya kita ambilnya yang mana gitu. Coba next foto yang berikut. Nah ini Mas Pra juga sedang di studio lain. Kami kemarin ini betul-betul ya, kalian di dunia yang beruntung sekarang ini, IT di generasi 4.0, di zaman yang digital, apapun possible gitu. Dengan Mas Pra ini, dia sedang di Bandung, terus ke Jakarta, tapi lagi kondisi COVID kayak begini. Ini sebetulnya ya, sekarang ini memang kondisi yang harusnya mungkin 20 tahun lagi ke depan, tapi kita harus melakukannya sekarang, mau nggak mau. Gitu. Nah ini sedang nge-guide sebuah aransemen, kita lagi mencari notasi-notasi dengan alat tradisional juga. Oke, next. Foto berikutnya. Nah ini Rika Ruslan dari jauh sedang nge-guide penyanyinya, Josephine Widya. Nggak ada yang bertemu, betul-betul kita melakukannya, ada 7 studio, tapi mereka akan mengirimkan data-data untuk terjadinya lagunya kayak yang tadi. Next. Nah, ini juga. Coba, ada yang bilang, sekarang kan kalau rekaman, Om, Mas, saya cuma punya handphone. Ampun, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita nggak boleh mengeluh di zaman sekarang ini lagi COVID kayak begini. Senjatanya jangan mengeluh. Cuman rekamannya pakai handphone. Ya udah kirimin aja datanya. Walaupun pas nyampe di studio itu terdengar ada suara anjing, ada suara motor yang harus diedit gitu. Nah, ini anak-anak kecil nyanyi segala macam. Oke. Nah, ini saya ada suaranya nggak ya? Dikit. Mungkin kalau melihat drum saya cukup besar, dikarenakan sebetulnya saya ini memainkan irama-iramanya karena saya mempelajari
banyak sekali ritme-ritme dari Nusantara. Saya aplikasikan ke drum modern. Sebetulnya keberuntungan saya mempelajari musik tradisional, ritme-ritme tradisional ini sehingga saya lebih eksis di luar negeri. Anehnya anak-anak muda kenapa nggak melakukan ini ya dari dulu? Aneh itu menurut saya. Karena memang lebih terangsang dengan musik-musik kebarat-baratan gitu. Saya pada saat itu langsung berpikir enggak mau saya mau menjadi lebih orang Indonesia supaya saya lebih eksis di luar. Cara saya pikir ya udah saya coba deh. Nah ini oke. Ini saya diintip dari kamera, saya taruh kamera di atas, saya memainkan ritme-ritme tradisional yang tadinya saya sudah mencatat ritme-ritmenya dari beberapa provinsi, saya mainkan, saya latih terlebih dahulu. Nah ini saya sebetulnya sama sahabat-sahabat saya diintip ini dari Zoom. Gil. Nah nih, Jangan pakai crash, Gil. nah tuh. Jangan pakai crash, coba yang tadi tuh jangan pakai crash, tapi terus aja loop aja. Nah, ada saran begitu, coba saya mainin. Nah, Oke. Nah, udah gitu, ini posisinya betul-betul diskusinya dengan beberapa orang, tapi mereka nggak ada di ruangan saya sama sekali. Teknologinya sekarang bisa secanggih ini sekarang ini. Oke, berikutnya lagi ada. Nah, ini kalau ini memang kita membutuhkan suara elemen-elemen dari barat ya istilahnya. Kan ini istilahnya kalau jalur rempah orang asing masuk gitu. Jadi ada Beliin satu rempah-rempah orkestrasinya. Nusantara. Pelindu. Oke, dengerin. Jalur rempah. Ya, zaman sekarang bisa konsep bekerjanya seperti ini, masing-masing merekam, cuman memang harus punya studio masing-masing, lantas dikirimkan datanya. Cuman diskusinya yang agak melelahkan dan konsep digital ini memang sangat membantu sekali. Dan masing-masing memang ingin mengetahui terlebih dahulu jalur rempah ini apa sih, message-nya seperti apa sih, kita pelajari betul-betul gitu. Terutama dari alat-alat tradisional yang harus akan mengesankan Indonesianya. Next. Nah, ini di studio saya agak Yang penting kita masih hidup, sambung menyambung masih hidup kita. Sukses. Dari bandar ke Sumatera. ya harus membawakannya di studio harus betul-betul happy karena cukup stres gitu, karena harus
bolak-balik menanyakan secara digital, coba dikirim datanya lagi, kirim datanya lagi. Karena ini kehidupan yang sekarang ini yang kita lalui menciptakan sebuah komposisi itu, yang sebetulnya mungkin harusnya masih berapa tahun lagi ke depan, tapi sekarang kita sudah harus melakukannya seperti ini. Next, fotonya yang berikutnya lagi. Ya ini Mas Pra. Ya. Oke. Dapat ya ini basic, terus sudah gitu. Ada lagi foto yang lainnya lagi. Ya ini sama. Ikut lagi. Ya. Jadi kita betul-betul pelajari gitu. Dari notasi pun pada saat itu ada notasi-notasi yang terkesannya kok ini ada notasi sepertinya kayak dari China gitu, dari Cina ya. Tunggu. Jangan terlalu jadi kayak kok jadi kayak kapalnya tradisinya dari Cina ya, hati-hati. Oh enggak, memang ada notasi-notasi yang ada gesekannya mirip-mirip. Lalu kita diskusi satu persatu betul. Ada lagi? Foto berikutnya lagi masih ada? Sudah, Mas? Sudah ya? Iya. Jadi pada saat itu betul-betul kita mempelajari tetabuhan-tetabuhan yang ada di seluruh Nusantara yang sekiranya akan match dengan lagu yang sudah kita pilih, 2 lagu tersebut. Nah, sekiranya memang ekspektasinya sangat tinggi sekali untuk lagunya bisa dinyanyikan dengan siapapun di remaja-remaja dan anak-anak. Itu challenge-nya ke depannya. Nah, tentunya dengan elemen tetabuhan ini menunjukkan sekali lagi Indonesia itu sangat kaya sekali. Negara kalian tuh benar-benar kaya banget. Selalu saya dengan pemain-pemain perkusi, selalu saya geleng-geleng kepala ya. Masya Allah, ini negara kita kok ada segala ya. Apalagi begitu saya mempelajari jalur rempah, tambah geleng-geleng kepala. Gila, ini Indonesia kayaknya luar biasa gitu. Jadi saya betul-betul ingin memberikan message sama kalian yang tentunya kalian akan lebih piawai lagi ke depannya daripada saya. Jaga betul Indonesia dan jaga betul rempah-rempah dan jaga betul budaya-budaya yang ada di seluruh Nusantara ini. Please betul jaga-jaga betul. Karena negara kita sangat kaya. Hati-hati ya. Kalian jangan rakus jadi orang. Karena memang betul Indonesia tuh punya segalanya. Betul-betul sekali. Mau membicarakan apa aja ada. Bahkan saya pun mempelajari musik tradisional sampai sekarang nggak ada habisnya. Begitu saya lebih mengamati lagi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun saya mempelajari musik tradisi ini sudah berapa puluh tahun sekarang. Masih ada yang belum saya jangkau gitu. Ada di pelosok-pelosok. Itu sangat menakjubkan sekali Indonesia. Mungkin sementara saya bicaranya segitu dulu. Sekiranya mungkin ada yang ingin bertanya atau enggak kita bicara sama-sama. Gimana Mas Ketum? Silahkan dulu. Ya, terima kasih Mas Gilang. Presentasinya tadi kita bisa lihat foto-foto prosesnya ya. Ternyata pada saat COVID ini pun dituntut untuk kreatif ya. Di 7 tempat tadi ya yang secara terpisah tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti tadi. Itu sangat luar biasa dan kita sangat memberikan apresiasi ke Mas Gilang dan teman-teman ya. Ya, teman-teman saya rekan semua. Sangat luar biasa seperti itu. Makasih. Nah, jadi tadi sebelum membuka pertanyaan ke peserta,
Jadi tadi butuh waktu sekitar 1 bulan ya Mas Gilang ya untuk membuat aransemen sampai jadi lagu tayang seperti tadi yang kita dengarkan bersama itu. Nah, oke, ada di sini ada saya bisa ada prosesnya deh, ada pencatatan prosesnya bisa dikasih lihat nggak ya? Proses saya di sini nih prosesnya. Bentar ya, Coba. Mas. Ya, monggo. Jadi saya bisa presentasikan sama kalian semuanya prosesnya, tahapannya seperti apa? Tunggu. Tahapannya itu adalah, oke, pertama, nanti mungkin sambil naikkan. Pertama akan mendengarkan lagunya terlebih dahulu ya, Mas. Mendengarkan lagunya terlebih dahulu dan kita hayati. Terus dari apalagi dari sebelum-sebelumnya waktu milih tuh ya lagu sebegitu banyak ya, itu kita pusing loh karena semuanya bagus. Untuk menentukan 2 ya. Waduh, oh iya Sekian itu puluh ini. ini gimana ya? Cukup ada perdebatan gitu. Aduh, coba yang ini, coba yang ini. Kenapa enggak yang ini? Jadi pada saat itu cuman kita ya dari beberapa teman kita kan berlima harus ada yang legowo gitu. Udahlah, kita berempat milih yang ini. Nggak bisa. Tunggu. Satu orang itu karena satu orang kita bisa jadi berubah loh milih lagu gitu. Dengarkan. Jadi buat kalian nih ya, kalau kalian umpamanya berlima, terus yang 4 bilang tidak, tunggu dulu, dengarkan dulu yang satu orang itu. Siapa tahu yang satu orang itu betul. Kadang-kadang yang 4 orang ini suka salah gitu. Jadi kemarin ini ada terjadi kejadian ternyata yang 4 terkan salah, yang satu malah benar. Jadi Demokrasi akhirnya itu, Mas. iya betul. Demokrasi Iya. sekali. Demokrasi sekali ya Undo. Tapi betul-betul harus saling menghormati. Itu paling penting. Jangan demokrasi tapi wah, gue udah menang enggak. Ya begitu. Dengerin dulu. Terus hayati betul-betul. Oh iya ya betul ya. Nah, itu rahasianya tuh kita sambil bisa memilih 2 lagu. Oke, sudah itu memilih 2 lagu, ini dia. Menentukan penyanyi. Siapa yang menyanyinya ini? Oke. Ya itu lagunya buat anak-anak kecil. Ya udah, siapa kira-kiranya? Penyanyi yang anak-anak kecil apalagi mikirin lagi pandemi seperti ini. Dia bisa ke studio atau enggak? Aduh, gimana nanti ibunya nggak akan ngizinin? Ya udah, kita carilah penyanyi. Akhirnya dapat. Dan harus bagus. Jangan asal-asalan penyanyi. Jadi kita memang audisi lagi. Penyanyi siapa? Si ini kurang bagus. Si ini kurang bagus. Nah, terus udah gitu penyanyi untuk yang lagu yang dewasanya. Aduh, siapa lagi ya? Terus nah ini haruskah yang populer? Nggak usah. Karena lagunya sudah cukup keren. Gitu ya. Ya cukup keren. Yang penting nyanyinya bagus. Mungkin kalian tahu ya, di Indonesia itu yang nyanyi bagus tuh banyak banget loh. Banyak banget. Jadi kalau seandainya ada yang populer, memang dia yang paling hebat nyanyinya. Enggak. Yang penyanyi yang bagus tuh banyak banget. Cuma yang menjadi populer memang beberapa. Sekali lagi, negeri kita tuh hebat banget. Mau nyari penyanyi yang bagus, ada. Mau ini ada. Lo mau apa, gua ada. Istilahnya gitu. Udah gitu, akhirnya penyanyi 2 penyanyi untuk yang lagu dewasa. Hebat. Nah, yang satu punya studio, studionya cuma pakai handphone aja. Bisa. Jadi istilahnya kalau dalam COVID ini jangan bilang, aduh nggak akan bisa dong. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Bisa dulu, jangan dijawab nggak bisa dulu. Bisa. Jadi kita mempunyai komitmen pada saat itu waktu mengerjakan. Tunggu ya. Satu rahasianya untuk mengerjakan album ini atau lagu ini menyelesaikan. Jangan mengeluh dan jangan ada kata tidak bisa. Wah, ya oke. Yang
mengutarakan tidak bisa, out. Saya bilang. Ya udah, akhirnya semuanya bisa, bisa, bisa. Taunya memang ada yang sulit. Begitu ada yang sulit, nah kan sulit, ya tapi bisa kan, saya bilang. Ya udah bisa. Udah gitu menentukan nada dari lagu, terus merancang bagan, aransemen. Nah, ini waktu bagan aransemen di ting teng, dikasihin ke sana data, balikin lagi. Enggak, begini. Enggak. Kan kalau mau marah-marah jarak jauh agak agak susah ya. Nggak bisa, ke sana, balikin. Akhirnya aku udah bilang kemarin aransemennya jangan begitu, potong aja. Nah udah. Alhamdulillah di era digital ini kita bisa melakukan potong-potong aransemen tidak terlalu sulit. Terus membuat musik dasar. Membuat musik dasar ini mungkin kayak tadi tuh, Mas Pra, terus ada saya, ada Mbak Dian. Gitu. Terus diskusi lagi, salah ini, kuncinya salah, balikin lagi. Terus udah gitu diskusi lagi, ini salah, ritme yang dari daerah sana nggak begini. Oh iya, ulang lagi. Ah, udah gitu menentukan instrumen. Nah, menentukan instrumen, duduk lagi sampai dari siang sampai malam. Malam tuh kadang-kadang melewati tengah malam. Eh, Kadang-kadang di Zoom dibuka aja deh sambil melamun gitu. Akhirnya mendiskusikan soal combo, orkestra, tiup, perkusi etnik. Nah, perkusi etnik yang paling lama karena memang banyak alatnya. Nusantara itu kaya banget. Perkusi etnik. Dari mana? Ya pelajari, buka mapnya lagi. Buka mapnya lagi, itu kapal kemana aja melewatinya. Oh ke situ, ke situ. Nah ini tetabuhannya ini. Tetabuhannya ini. Oke, oke. Tapi mungkin ada suara yang mirip-mirip, istilahnya banyaknya gendang. Ya udahlah, ini kayaknya suaranya bisa sama. Ya udah kita pakai. Terus nah udah gitu udah mengaransir choir, menulis orkestranya, menentukan studio. Nah, studio ini memang harus agak pelik juga sih, tapi bisa. Karena semua sekarang ini mengeluh, terutama musisi, gimana kita mau bekerja. Bisa ternyata. Kita masuk ke dunia yang baru sebetulnya sekarang ini. Pertama sekali lagi, kita jangan mengeluh lah. Terus udah gitu ada istilahnya studio besar, yaitu di studio besar di saya. Ada 7 studio yang kecil-kecil itu di mana-mana. Nanti kirimin data, masukin dikirimin ke studio besar, kita edit. Kita edit sedemikian rupa sampailah bisa terrealisasi lagu musik yang seperti yang tadi. Saya tidak bisa terbayang kalau seandainya itu diperdengarkan terus di kapal tiap hari nyanyi. Begitu anak-anak ini keluar dari kapal, itu pasti begitu mendengarkan lagu itu nangis saya rasa. Pasti lihat ya. Karena saya selama mendengarkan lagu itu di studio, saya termenung terus. Ya Allah, Indonesia hebat banget ya. Alhamdulillah saya dilahirkan di Indonesia gitu. Terus sampai operator saya, sampai semuanya. Berhari-hari kita mencetuskan, gila ya negara kita kaya banget. Kaya banget benar-benar. Kita selama membuat aransemen itu bagaikan kita tuh kayak keliling-keliling Indonesia gitu. Saya juga kalau seandainya bisa mendengarkan itu di kapal, lagunya akan lebih terasa. Sampai ada aransemen, kita membayangkan sewaktu kapalnya itu bus, bung, gitu. Ada tuh di aransemennya. Itu akan terasa sekali sewaktu. Saya membayangkan kalau saya di depan di kapalnya di depan sambil dengar lagu itu. Waduh, itu terasa banget gitu. Dan kalau sekali lagi kalau sampai mendengarkan 2-3 hari aja itu udah pasti ngelok gitu, dikunci. Melodinya segala macamnya terdengar gitu, terhipnotis. Sementara memang waktu itu saya sudah terhipnotis dengan melodinya
Melodinya tidak terlalu sulit. Yang dewasa itu kita memilihnya pada saat itu. Bagaimana supaya semua bisa menyanyikan. Bahkan Pak Presiden hanya mendengarkan sekali langsung rempah-rempah. Udah langsung gitu aja. Semuanya bisa nyanyi. Tapi menikmati gitu. Itu cukup sulit gitu pada saat itu. Dan memilah lagu yang untuk anak-anak pun supaya mereka bisa cepat mencerna gitu lagunya dan melodinya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kami bekerjanya. Ya, terima kasih Mas Gilang. Tadi saya diinformasikan harus selesai jam 5 ya, karena memang Iya, pesertanya ini diikuti dari 34 provinsi nih Mas Gilang. Jadi dari Aceh sampai ke Papua. Jadi kalau yang kita di Indonesia Barat ini baru jam 5 di seperti itu. Jadi memang lagi ini tadi sudah bilang Mas Gilang. Jadi memang 3 hari ke depan ini setiap peserta Laskar Rempah ini akan mendengarkan lagu Mas Gilang ini. Karena setiap pagi, setiap siang, dan setiap sore itu akan mendengarkan lagu ini. Alhamdulillah. Mereka di daerahnya masing-masing ini bisa berdendang. Ya. Lagu mengenai jalur rempah ini. Ini karena sangat menarik sekali ya. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi mungkin kan Mas Gilang sebelum kita tutup. Pokoknya saya pesan ya, begitu kalau seandainya mereka mendengarkan turun dari kapal jangan nangis waktu mendengarkan lagu ini di rumah. Karena saya tahu pasti begitu teringat kemana kelilingnya, teringat terus waktu pastinya karena lagu itu ajaibnya bisa selalu akan menerawang. Bahkan nanti kalau kalian udah tambah dewasa lagi bekerja, muter lagu itu lagi tambah lebih sedih lagi. Tambah teringat dan ingin mempertahankan, yang paling penting adalah mempertahankan Indonesianya. Mudah-mudahan seperti itu. Berkat lagu ini mudah-mudahan kita akan lebih sadar lagi bahwasanya Indonesia kita perlu berjaga bersama. Ini adalah kepemilikan kita semuanya. Tapi ingat, negara kita kaya, tapi jangan rakus ya kalian. Itu pesan saya. Kalau rakus akan hancur nih Indonesia. Jadi untuk generasi berikutnya, please sadarkan diri bahwasanya ini milik kita semuanya. Dan kalian akan punya anak, dan kalian punya cucu, dan kalian pertahankan message ini ke keluarga kalian yang berikutnya. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Gilang atas waktunya, sudah selama 1 jam sudah sharing informasi kepada seluruh peserta Laskar Rempah dari 34 provinsi. Mudah-mudahan peserta ini juga beragam ya, ada yang masih pelajar, ada yang mahasiswa. Tadi juga ada beberapa yang mudah-mudahan apa yang diinformasikan Mas Gilang tadi bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama yang ada di daerah untuk mengeksplorasi terutama musik tradisional yang ada di daerahnya masing-masing. Ya. Karena kalau peralatan yang seperti tadi Mas Gilang bilang, kalau peralatan dari luar segala macam nggak bakalan bisa tampil di luar, tapi ketika kita mempunyai keahlian dengan peralatan musik dari daerah masing-masing, kita akan dipakai di luar negeri. Seperti itu ya Mas Gilang ya. Betul. Percaya diri, akan lebih percaya diri. Betul sekali. Jadi kita bagaimana kita mengeksplorasi kekayaan yang ada di negeri kita, baik tangible maupun intangible. Seperti tadi juga lagu yang sudah diaransemen oleh Mas Gilang ini akan menjadi bagian dari sejarah Indonesia terkait dengan bagaimana proses jalur rempah ini akan kita upayakan di 2024. Mungkin itu aja penutup dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Gilang atas waktunya di sore hari ini sharing kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi untuk generasi muda. Kebetulan memang ini usianya dari 18 sampai 25 tahun. Jadi memang generasi
Mas. chat yang masih berkembang, masih terus belajar seperti itu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Gilang dan semua pesertanya. Kita akan jumpa lagi besok jam 9 lainnya. Mungkin Baik. dari Mbak Undung ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Mas Gilang sudah Sama-sama. membagi pengalaman kreatif itu luar biasa. Jadi memang Mas Gilang terlibat dari awal ketika penjurian lomba lagu ini, sehingga frame tentang jalur rempah itu sudah di luar kepala. Kemudian ketika menentukan itu cukup dilematis dan banyak ide-ide kreatif dari seniman-seniman kita yang menyampaikan peserta lomba. Dan saya luar biasa agak menyangka ternyata pada proses kreatif ketika di studio itu begitu. Ya mungkin ini pengalaman Mas Gilang yang luar biasa juga ya. Mungkin sepanjang hidupnya Mas. Yang hidup saya. Iya, ini suatu pengalaman keterlibatan emosi yang luar biasa. Dan ini berkat ini ada berkah dari Allah ini. Justru dalam keterbatasan menciptakan musik yang luar biasa itu ke dada ini memang benar-benar jeduk-jeduk Mas. Betul. Amin, amin. Iya. Berkat kita semua. Berkat kita Mas. semua, Mas. Luar biasa. Terima kasih Mas Gilang. Monggo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya untuk di seluruh Nusantara. Sehat selalu ya. Ya, selalu. Terima kasih Pak Gilang. Terima kasih, Kak. Bye. Terima kasih seluruh peserta jalur rempah. Sampai ketemu besok jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik yang tidak kalah menarik atau workshop, yaitu terkait dengan pendokumentasian ya, karena nanti seluruh peserta ini akan melakukan pendokumentasian dalam bentuk video. Jadi tadi kalau sudah disampaikan mengenai penulisan, sudah disampaikan mengenai fotografi, dan besok adalah pendokumentasian dalam bentuk video. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atka, ada yang mau disampaikan, Mas Atka? Baik teman-teman, terima kasih buat waktunya dari pagi tadi sampai sore ini. Terima kasih Pak Kartum, terima kasih Mas Atka, Mas Gilang, terima kasih teman-teman Pokja Diplomasi Budaya. Jangan lupa teman-teman, untuk tugas yang besok hari dari Pak Teguh, kita sudah share ya di grup batch masing-masing. Yang ada kode voucher dan segala macam itu sudah kita share. Tolong dicepati lagi. Dan tugasnya tolong dibuat, ada beberapa tugas di dalam situ, jadi kita nanti diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Begitu Mas Atka, mau menambahkan lagi? Ya, jangan lupa menyiapkan itu ya, beberapa shoot video dengan fotonya juga 2-3 frame kalau nggak salah, selintas saya baca, nanti teman-teman bisa baca lagi tuh, kalau salah sudah diberikan di masing-masing grup di batch ya, gitu. Ya, 2 hari ke depan ini memang agak padat lagi nih, lebih padat lagi bahkan dari 2 hari sebelumnya. Jadi ya tetap semangat teman-teman. Kita di sini juga berupaya terus agar suasana semakin semangat dan ceria. Ya, untuk yang teman-teman yang isoman mungkin video-video sederhana saja ya Mas Atka ya yang bisa di shoot gitu di dalam ruangan gitu atau bagaimana, karena ada beberapa. Ya, di dalam rumah kalau memang waktunya sudah tidak memungkinkan, di dalam rumah juga bisa. Ya, karena kondisi seperti ini nanti takutnya melanggar prokes. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih, selamat istirahat, sehat selalu. Besok jangan telat. Terima kasih, selamat sore. Saya izin menutup ruang rapatnya. Terima kasih Kak. Jangan lupa isi absensi. Jangan lupa isi absensi. Terima kasih Pak, selamat Halime. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kartum. Pak, selamat. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Indonesia Timur. Selamat Halime Pak Hari. Assalamualaikum.